하는 게 아니라 다른 사람을 위험하게 하는 겁니다. 헛된 짓 하지 마. 내가 잘못되면 난 죽어. Vincenzo sendiri mengangkat Seokdo dari jendela ketika Seokdo mengeluhkan bekas luka yang mungkin ditinggalkan Vincenzo pada dirinya. Seokdo mengatakan kepada anak buahnya menyerang. Tetapi petugas polisi datang dan juga membubarkan mereka sebelum semuanya meledak dalam kekacauan. Usai kejadian ini, Yu Chan mengajak Vincenzo menuju samping dan juga berbicara dengan dia mengenai aksi pita pengukurnya. Yu Chan meminta Vincenzo pulang namun dia menolak melakukannya, berjanji memperjuangkan gedung tersebut dan mendapatkannya kembali. Ketika dia pergi, reporter datang berbicara dengan Vincenzo namun Vincenzo jelas sudah pergi. Dengan kepergian Vincenzo, penduduk lainnya berpikir mengajari Vincenzo pelajaran. Vincenzo menuju rumah sakit berbicara dengan penduduk Gemga Plaza yang tertabrak truk, yang kebetulan berada di jalan buruk namun masih hidup. Dia berbicara mengenai gedung dan juga memintanya menghancurkan gedung sebelum Babel melakukannya. 3 tahun lalu kita melihat sedikit lebih banyak mengenai ruang khusus yang menampung emas. Ternyata ada alat khusus di ruang bawah tanah, memicu tuduhan untuk menghancurkan fondasi apabila ada yang mencoba untuk masuk. Pertemuan bersama Wang Shaolin pada akhirnya memotong waktu 2 tahun selanjutnya di mana berita mengungkapkan dia meninggal sebab serangan jantung usai berenang. Setelah ini, Vincenzo bekerja untuk memindahkan emas tersebut menuju gedung ini. Saat ini, Vincenzo melakukan yang terbaik untuk menemukan jalan masuk menuju kuil namun terus menaikkan suaranya, tentu saja, mengejutkan para biarawan. Sementara, di sisi lain Cha yang hampir menyelesaikan kasus Babel, mengingat ayahnya yang tidak mempunyai kartu lagi untuk bisa dimainkan. Dia tiba-tiba menerima kunjungan dari John Woo yang mengkonfirmasi bahwa divisi farmasi Babel telah menghubungi yang berupa berita penting. Salah satu peneliti yang dikarantina telah hilang. Hal ini mengakibatkan Cha yang keluar berbicara dengan ketua Babel secara langsung namun dia menepis sapaannya ketika dia sekali lagi menuju arah yang salah menuju mobilnya. Cha yang pada akhirnya berbicara sendiri ketika dia masuk melihat ayahnya. Vincenzo juga berbicara pada Yu Chan dan juga sanggup meyakinkannya mempercayai konsigliere untuk saat ini. Yu Chan memberi lampu hijau melihat semua dokumen di Babel. Ketika dia melihat-lihat mereka, Cha yang muncul mengklaim dia kehilangan dompetnya. Tentu, ini semua hanya tipuan guna melihat dokumen Babel. Vincenzo mempunyai pemikiran mengenai Babel, menyebut mereka semua adalah bajingan. Sementara itu mereka menunggu hidangan mereka, Cha yang memintanya kembali menuju Italia. Pertengkaran pecah di restoran, yang mengakibatkan makanan Vincenzo tumpah. Hal ini pasti membawanya kembali menuju Chef Toto di mana dia membuat dia risotto kunyit. Pada saat Vincenzo pergi untuk menemui Deok Jin seorang mafia yang bekerja di investasi dan pembangunan. Dengan bill of dakwaan di tangan, Vincenzo kemudian memaksa pertemuan dan juga duduk bersama. Amplop yang dimilikinya ternyata benar-benar kosong, yang semuanya merupakan tipuan untuk bisa masuk menuju ruangan bersama pria ini. Vincenzo kemudian mengancam mengambil keluarganya dan menculiknya. Kembali menuju kantor mereka untuk mempelajari lebih lanjut mengenai cara kerja operation ini. Walaupun ini ilegal, Lau Feng Wusang menggusur paksa warga 1 minggu usai pemberitahuan dan selanjutnya membongkar kawasan non-pemukiman sebagai cara menakuti warga lainnya. Bersama Yu Chan pergi untuk minum di mana Vincenzo mengetahui makna yang ada di balik judul firma hukumnya. Namun dia menerima panggilan yang tidak menyenangkan dari seseorang di tengah hujan yang selanjutnya kita temukan itu merupakan pelapor. Yu Chan segera menutup telepon. Sementara, yang diselingi cerita ini yaitu alur cerita terpisah melibatkan jaksa bernama Myung Hee. Dia menjadi korban dari beberapa pengusaha namun dia sama sekali tidak memilikinya. Seng Hyok kemudian muncul dan mendorong dia bergabung dengan firma hukumnya. Dengan kelompok Babel di pihak mereka, dia pun membuat argumen meyakinkan pada saat Myung Hee mengakui bahwa alkohol membuat dia tertarik. Di belakang ini, Myung Hee menyerahkan pemberitahuan, mengklaim dia muak untuk terus menjadi anjing bosnya. Setelah kelompok tersebut mengadakan pertemuan di mana Seng Hyok membahas rencana untuk dapat mengusir orang-orang di dalam Gemga Plaza.
Chayang tentunya merasa tidak senang, terutama dengan caranya yang didorong keluar dari operation ini. Dia mengeluhkan penduduk sebab tidak pindah atas kemauan mereka sendiri, menunjukkan dia sama sekali tidak merasa simpatik terhadap keadaan buruk mereka. Hanya di sana mereka dihentikan pesta dadakan di luar yang penuh tarian, makan, dan penyegar api. Itu taktik yang cerdik, yang melihat tempat tersebut penuh orang. Pada saat Chayang muncul, dia pun melihat Vincenzo dan lainnya berpesta yang membuat wajahnya tersenyum menjadi masam. Vincenzo menempelkan wajah dan juga nama aslinya di seluruh medsos guna menjadikannya pertunjukan profil tinggi di Instagram. Ketika mereka saling menatap, Vincenzo lalu menawarkan segelas anggur.